Sifat wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagian pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut syariat, wudhu ialah menggunakan air yang suci dan mensucikan untuk mencuci atau membasuh anggota badan tertentu yang telah diterangkan dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala guna menghilangkan apa yang menghalangi seseorang dari melaksanakan salat dan ibadah-ibadah lainnya. Salat tidak akan sah tanpa sebelumnya melaksanakan wudhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidak akan diterima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas hingga ia berwudu. Dari hadis ini, kita ketahui bahwa penting baginya kita sebagai seorang muslim untuk mengetahui cara wudu yang benar sesuai dengan sunnah. Oleh sebab itu, berikut kami paparkan tata cara wudu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis riwayat para sahabat. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu untuk info menarik lainnya dari channel ini. 1. Niat. Niat berwudu berarti kesungguhan dan kesengajaan hati untuk mengerjakan wudu karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, menurut ijma atau kesepakatan para imam kaum muslimin, tempat niat itu di hati, bukan di lisan, dalam seluruh masalah ibadah, baik itu taharah, salat, zakat, puasa, haji, memerdekakan hamba sahaya, berjihad, dan lain-lain. Jika perkataan seseorang dengan lisannya berlainan dengan apa yang diniatkan dalam hatinya, maka yang dianggap ialah apa yang diniatkan oleh hatinya, bukan yang diucapkannya. Dan seandainya seseorang berkata dengan lisan disertai niat, tetapi niatnya tidak sampai ke hati, maka yang demikian tidak mencukupi menurut kesepakatan para imam kaum muslimin, karena niat adalah kesengajaan dan kesungguhan dalam hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan masalah niat dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, sesungguhnya segala perbuatan tergantung kepada niat, dan seseorang akan mendapatkan balasannya menurut apa yang diniatkannya. Maka barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang hendak dicapainya, atau karena seorang wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya menurut apa yang ia hijrah kepadanya. 2. Tasmiyah, membaca bismillah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah padanya. Dalam salah satu pendapatnya, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah mengatakan bahwa membaca bismillah pada saat berwudu, mandi janabat, dan tayamum hukumnya wajib. Pendapat inilah yang dipilih oleh Abu Bakar, Al-Hasan Al-Bashri, dan Ishaq bin Rahawai. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahumullah mengatakan, sesungguhnya kami berpendapat wajibnya membaca bismillah. Seandainya seseorang meninggalkannya karena lupa, maka bersucinya adalah sah. 3. Membasuh kedua telapak tangan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, janganlah ia menyelamkan tangannya ke dalam bejana sebelum ia mencucinya 3 kali, karena ia tidak tahu di mana tangannya itu bermalam. Dalam kitab sahihnya, Imam Al-Bukhari rahimahullah tidak menyebutkan bilangannya. Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, bahwa ia ditanya tentang sifat wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia meminta diambilkan bejana kecil yang berisi air. Kemudian ia berwudhu seperti wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengambil air dari bejana dengan telapak tangannya, lalu mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Dari Aus bin Aus, dari kakeknya radhiyallahu anhu, ia berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudhu, lalu beliau membasuh telapak tangannya 3 kali. 4. Matmadah, berkumur-kumur, dan istinsyak, menghirup air ke dalam hidung. Disunnahkan menggabungkan antara berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung dengan 1 telapak tangan. Dari Abdullah bin Zaid Al-Ansyari radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa ada seseorang berkata kepadanya, contohkanlah kepada kami cara wudhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia meminta air di dalam bejana. Kemudian ia menjelaskannya sampai perkataannya. Lalu ia berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dari 1 telapak tangan. Ia melakukan demikian 3 kali. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha,
ketika ia menerangkan sifat wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis itu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau berwudhu, maka berkumur-kumurlah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian berwudhu, maka hiruplah air ke dalam hidungnya kemudian semburkanlah. Dianjurkan juga untuk bersungguh-sungguh dalam menghirup air ke dalam hidung bila dalam keadaan tidak berpuasa. Berdasarkan hadis Lakit bin Syabirah radhiyallahu anhu, ia berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang wudhu. Beliau bersabda, sempurnakanlah wudhu, sela-selalah jari jemari, dan bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air ke dalam hidung, kecuali jika engkau sedang berpuasa. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, jelaslah bagi kita bahwa berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung hukumnya wajib. Disunnahkan memasukkan air ke dalam hidung menggunakan tangan kanan dan mengeluarkan air dari hidung sesudah menghirupnya menggunakan tangan kiri. Dari Abu Hair rahimahullah, ia mengatakan, kami duduk memperhatikan Ali radhiyallahu anhu yang sedang berwudu. Ia lalu memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana, kemudian memasukkan air ke dalam mulutnya, lalu berkumur-kumur sekaligus menghirup air ke dalam hidungnya, serta menghembuskan dengan tangan kirinya. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian ia berkata, barang siapa yang senang melihat cara bersuci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka inilah cara bersuci beliau. 5. Membasuh wajah. Membasuh wajah artinya mengalirkan air ke atas dengan kedua tangan. Batas panjang wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut di kepala sampai tempat tumbuhnya jenggot di dagu. Sedangkan lebarnya dari pinggir telinga sampai pinggir telinga lainnya, dan masuk pula sendi-sendi antara jenggot dan telinga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka basuhlah wajahmu. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Humran bin Aban radhiyallahu anhu bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meminta air wudhu. Lalu ia menyebutkan sifat wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia berkata, kemudian membasuh wajah 3 kali, menyela-nyela atau mencuci jenggot. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyela-nyela jenggotnya. Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Al-Laits rahimahullah beserta mayoritas ahli ilmu berpendapat bahwa menyela-nyela jenggot hukumnya wajib ketika mandi janabat dan tidak wajib ketika berwudu.